Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bacaan sholat jenazah. Pada waktu yang lalu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah itu 4 kali takbir. Beliau membaca pada takbir yang pertama itu surah Al-Fatihah di Fatihatul Kitab. Demikian juga yang dilakukan oleh sahabat yaitu Ibnu Abbas. Bahkan beliau mengajarkan bacaan Al-Fatihah pada sholat jenazah itu sengaja dengan sedikit dikeraskan bacaannya. Tujuannya adalah untuk mengajar pada manusia, memberitahu. Sebab orang-orang itu ada yang bertanya, ada yang tidak bertanya. Kalau bertanya bisi majarkeun nu kitu wae teh nyaho. Ari ta eta nu naroskeun teh jadi isin. Ada yang terus terang bertanya. Karena itu Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sedikit menjaharkan bacaan Al-Fatihah pada sholat jenazah. Kalau dikaitkan dengan hadis yang sebelumnya itu pada takbir yang pertama. Katanya liya'lamu annaha sunnatun, agar mereka tahu bahwa itu adalah sunnah. Yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 587. Ieu mah kedah hafal ayeuna sigana teh. Nya da upami teu apa mah da moal diapalkeun. Walaupun salat jenazah itu tidak seperti salat biasa, artinya tidak rutin. Eta ge upami anu maot. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh mendoakan itu di luar salat, sebab berdoa itu wajib dan kita bisa melakukannya kapan saja, di mana saja. Bahkan untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah lama meninggalkan kita. An Auf bin Malikin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agasilhu bil ma'i wa thaji wal barad
wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nari. Rawahu Muslim. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat untuk jenazah, salah satu jenazah. Fahafidtu, maka aku tahu, aku hafal min du'aihi, dari doanya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengeraskan atau ngageriyemkeun doa eta teh. Biasanya kalau sholat biasa itu Rasulullah diam sebelum baca Al-Fatihah. Abu Hurairah bertanya, apa yang kau baca pada saat diam itu? Maka Rasulullah menjawab, saya membaca Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Dan ini Rasulullah SAW atau pada hadis ini tidak menjelaskan ada obrolan apa yang kau baca tadi. Ini nampaknya sama dengan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas juga mencontoh Rasulullah SAW. Malahan ada keterangan dikarenakan mendengar doa itu hayang teuing didoakeun siga eta gitu. Yang biasa kita baca itu sampai wawasi marhalahu ya. Ini bacaannya Allahumma gfirlahu, yang artinya ya Allah ampunilah dia. Lahu di sini muzakkar. Maksudnya kepada mayit. Mayit itu muzakkar. Kalau jenazah itu muannas. Karena itu mayitnya laki-laki atau perempuan tetap saja Allahumma gfir lahu. Tapi di luar sholat ini kita boleh mengucapkan Allahumma gfir laha untuk perempuan. Atau apabila memang banyak, ya banyak, ada laki-laki, ada perempuan, Allahumma gfir lahum. Nah di sini ada dua pendapat. Pokoknya mah rek lalaki, rek awewe, rek sabarah, anger we Allahumma gfir lahu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini boleh diganti, bahkan harus disesuaikan dengan jenazah yang akan kita sholati. Tapi Allahumma gfir lahu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Maksudnya adalah al-mayyitu. Mayit itu adalah mudzakkar. Pan orang GBA mau terus diajar nahwu sorofnya. Itu. Smolotok sudah lewat. Itu. Lewat we. Tapi sekurang-kurangnya kita pernah belajar. Ya Allah, ampunilah dia, warhamhu, dan rahmatilah dia. Ini sebetulnya dengan doa ini juga sudah cukup itu. Kalau Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, jika doa itu diijabah, maka dia akan lepas dari api neraka. Sebab orang yang disiksa di api neraka lah orang berdosa. Dan ada orang yang berdosa tapi tidak disiksa, yaitu orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena itu doa-doa yang lain kita harus mengawali ini. Doa untuk orang tua juga kan begitu ya. Robbighfirli wali walidaya warhamhuma, yang kedua itu. Dan itu juga selamat dari siksa kubur karena dosanya diampuni. Allahumma gfir lahu.
Nah, yang kedua warhamhu, ya Allah rahmatilah dia atau berilah dia rahmat. Maksudnya kalau diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masuk surga. Sebab ada orang yang tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Tuh, ada ya dalam Quran surah apa tuh? Al-A'raf, di atas benteng yang tinggi ningali ke neraka kebeg gitu. Tapi sakitu ge dia mengucapkan alhamdulillah abdi teu kaasup eta. Ngobrol malahan mah dengan ahli neraka teh kumaha karaos nah kitu. Ngobrol teh ahli neraka ahli surga tuh ngobrol dalam Quran surat Al-A'raf. Ketika melihat surga, aduh hayang teuing gira kadinya gitu. Dan suatu saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke surga. Jangankan orang yang di Al-A'raf, yang di neraka juga akan masuk surga jika dia beriman. Walaupun imannya hanya dalam hati, tidak ada amal soleh. Tetapi kita jangan mengharapkan seperti orang itu. Sebab disiksa di neraka teh walaupun sebentar, ya hanya 1 hari lah. Tapi kan 1 harinya berapa tahun? Karena itu diperlukan rahmat Allah. Kita mendoakan warhamhu. Ya Allah berilah dia rahmat. Artinya masukkan dia ke surga. Kada ikhlas. Ya Allah ampunina pami Gusti Allah bari ngampunah-ampunan we cenah nya ge maneh loba dosa tagulah kitu. Sina ka surga entong. Jangan berdoa seperti itu. Masukkanlah dia ke surga walaupun dia itu kita benci ya. Urang teresep ka manehna teh. Tapi kan memaafkan dan berdoa itu ketika kita berkuasa itu akan kembali kepada kita doanya. Kedua doa ini juga sering diucapkan dalam sholatnya. Kan ketika duduk di antara dua sujud teh naon doana teh? Da anu eta mah Rabbighfirli mung 2 kali. Aya Allahumma gfirli warhamni. Nah. Tapi eta teh harus ikhlas dan sungguh-sungguh berdoanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu wah ieu jalema ieu mah maca wungkul cenah. Henteu nyaan siga budak minta duit ka indungna. Mah minta duit terus saleos diudag mah. Oh, tapi pami budak teh minta duit teh bari nyekel samping indukna teh kitu nya. Nya teu boga oge nginjem. Nah, itu Allah maghfir lahu warhamhu. Wa'afihi apa artinya? Jadi dia mah jauhkanlah bala darinya. Wa'afihi. Wa'afihi teh tina afiat teh. Iya. Jadi sehat maksudnya di sini Hasan mengartikan jauhkanlah bala. Nah, ini juga sama sebagai penterjemah dan tafsir dari Allahumma gfir lahu. Afiatkanlah dia. Wa'fu anhu dan maafkanlah dia. Kalau tadi Allah maghfir lahu maka kaitannya dengan dosa, wa'fu anhu mah kesalahan. Karena itu dalam mendoakan kadeta. Doakan saya ulangi lagi. Jadi kebanyakan atau ada pemianu maut teh sing diterima iman Islamna, itu tidak cukup sebetulnya. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya Allah ampunilah dosanya, maafkanlah kesalahannya, masukkanlah ke surga atau rahmatilah dia. Itu penting meta. Ya, apalagi itu dah. Sebab ketika di dunia dan di alam barzah atau alam kubur itu beda. Yang diperlukan itu Allah maghfirlah warhamhu. Di sini tambahkan wa'afihi, afiatkanlah dia, wa'fu anhu dan maafkanlah dia.
Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah ketika diturunkannya, nuzul atau turun. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya. Nah, di sini tidak kita ketahui maksudnya. Wah, hari kita mau kudu ngadoa, liang na sing badag. Gitu kan? Nah, kemudian muliakanlah ketika turunnya. Ya tuh anu nyangapna we ya, harus hati-hati. Pan aya anu keukeuh hayang asup ka kuburan nya hayang nampi gitu, tapi tanaga teu kuat tungtun ti bebeut. Ti bebeut teh jeung manehna. Kan itu dalam hal ini ya harus orang-orang yang kuat nu kira-kira tuurna cangkengna kiat mah gitu. Kan ada biasanya itu keluarga teteh nu kahandap teh jadi nyabak terakhir lah gitu. Nah di sini juga ada arti yang lain yang tidak dapat kita ketahui. Pokoknya dimuliakan oleh Allah. Kemudian cara masuknya dimuliakan oleh Allah, tempatnya di legaan. Kan aya doa teh tina ieu teh. Ya Allah, luaskanlah kuburnya gitu. Aya teh ngan sameter atuh da. Yang dimaksud bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah pokoknya dia itu merasa tenang, senang. Karena itu tong tarik teuingnya tenang teh. Ieu cenah yang pageuh palinya reketek-reketekan nepi ka siga leupeut atuh. Si jenazah teh nya hartina mah bungkusnya teh kitu terlalu ketat. Nah itu yang biasa kita baca sampai di sana. Memang boleh juga. Tapi kalau ditambah ini bagus juga itu. Sebab Rasul juga tidak setiap jenazah didoakan ku ieu itu teh. Dalam keterangannya begitu. Ada jenazah, aduh, ini seorang sahabat. Wah, cenah hebat, cenah nepi ka ada yang berdoa, ya Allah, cenah abdi maot ayeuna yang didoakeun ku doa eta. Kabita kitu ku doana. Wa agsilhu bil ma'i wasaji wal barodi. Ya Allah, cucilah dia, tentunya yang sudah kita kena dari dosanya. Bil ma'i wasaji wa barodi, dengan air, wasaji es, wa barodi embun. Nah di sini juga dimaksudkan agar ketika dimandikan itu bersihkan dengan air. Air nu cihaneut geuningan, da biasa cihaneut cenah ya. Tidak apa-apa. Tapi keciti isu ge tidak naon da ieu aya dalilna. Bisaji ini menunjukkan kepada dingin. Ya. Dingin. Dingin itu kalau kita tidak merasakan dingin, sekalipun dingin. Di kita paling-paling di Bandung itu 19 derajat. Tapi di Arab Saudi itu sampai 0 derajat. Bahkan di Arab Saudi lebih utara itu minus 3 derajat dan turun salju. Itu biasanya bulan November, Desember, Januari. Ketika mataharinya ada di kita. Kan kemarin gitu-gitu tanya. Ketika bumi itu dengdek kakaler, sehingga matahari itu ada di selatan. Nah ada di kita kan selatan, di lintang selatan Bandung itu. Tak banyak turun hujan. Sampai bulan Februari itu teh. Pan Januari teh naon? Hujan tiap hari. Januari itu. Nah, dengan dinginnya itu, aduh kan sok aya nih kayaknya, aduh karunyanya kedinginan dalam kubur, dan memang tiis Pak di kuburan teh. Kemudian wa barori kaibunan, luhurna kaibunan. Nah, dengan itu diharapkan dapat menghapus kesalahannya. Katana di Ciganit ini maupun ternyata dikerebekeun. Ciganit kok usum hujan mah tinggali. Iya, jadi
Memang disedot heula kitu mah garing tapi hakeum. Di Cigani itu. Sebab itu ada salah seorang keluarganya Ustaz kumaha eta teh cenah. Mudah-mudahan ku caina teh dihapus dosanya. Nya tapi cenah Ustaz karunya sanes kitu mending aminan nu tadi. Ya. Ayeuna diangkat deui eta sampai kumaha ieu teh. Dialihkeun ka mana? Kudahan dialihkeun ka ditu nya Pak Haji, ka mana teh? Hah? Ka Cikawung, tak Cikawung moal. Ngan kadinya teh hese teh aduh paur. Ari abdi mah aku manu hirup we engke ah. Emut kana eta teh geuninganna teh. Aya nu ngaharewos Pak Ustaz cenah teh pun Bapak teh ada wasiat ingin dikuburkan di lemburna. Geus we di dieu lah. Di itu mah saha coba anu rek ngadoakeunana oge. Bisa aya upacara itu ya. Tapi ieu wasiat moal cenah mah apaleun. Nya terus dikuburkan dirinya saya bertemu lagi 1 bulan kumaha Bapak teh protes teh nyantu cenah itu. Namanya kumaha nu hirup we. Tapi mudah-mudahan kita juga mendapatkan kehormatan dari Allah walaupun kenyataannya tidak terlihat tidak terhormat seperti orang-orang yang mati syahid kan. Mati syahid kemudian ditinggalkan begitu saja kan itu perang. Ketika perang itu kalau terseret kan kita langsung pulang diantep itu teh. Di mana wae. 3 orang Quraisy ketika perang Badar itu oleh Rasul teh disalombangkeun we. Teu puguh yang hareupna pokona asupkeun ni salombang tah orang-orang Islam henteu gitu. Bahkan ada 1 lubang 2 ya kemarin tuh gitu. Nah itu yang dimaksud dengan dihormati itu terhormat menurut Allah Subhanahu wa taala. Kan aya nu diasupkeun dialungkeun ka laut ka pungkur mah. Ketika haji itu berapa bulan tidak ka Mekah teh pakai kapal air teh kapal api 6 bulan ya. Aya nu maut sagala pan aya wae nu aya nu maut. Aya nu maut kemudian aya nu nikah, aya nu ti ditu teh boga budak. Genep bulan ka ditu, genep bulan ka dieu ketika masuk kapal terus jadi bebesanan ya ti ditu teh boga incu. Eta mah dibolehkan, asal jangan dibakar saja. Dibolehkan ke laut juga. Tapi ke laut mah tong dibuka talina. Sareng kadah dikebeung beuratan. Kita lanjutkan, ini ada doa ini juga di ketika salat ya. Allahumma ba'id baini kan? Ada 2 tuh dalilnya. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisaji wal ma'i wal barodi. Ada bil ma'i wasaji wal barodi. Itu pada buku saya yang kecil itu salat ya, thaharah itu bisaji wal ma'i wal barodi. Jadi boleh dua-duanya. Saya ambil dari Muslim hadis Bukhari bisaji wal ma'i wal barodi. Selanjutnya wanaqihi minal khotoya dan ya Allah bersihkan dia dari kesalahan-kesalahannya. Kama yunaqas saubul abyadu minad danas sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Nah, ini kaitannya juga dengan baju putih. Maksudnya kalau berdoa itu harus gitu total dan harus ideal teu kumaha. Iya yang bagus ya idealnya pas gitu seperti begini Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna lil muttaqina imaman ya Allah jadikan kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Jadi tidak cukup ya Allah jadikan kami orang yang bertakwa saja. Daki waj'alna minal muttaqin, jadikanlah kami jadi orang-orang yang bertakwa. Tapi di sana contoh dari Allah waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi imam itu idealnya begitu. Ya, pas nanti didinya. Karena itu di sini sebutkan diumpamakan, ditasbihkan kumaha bersih nate. Bersihnya seperti baju putih dibersihkan dari noda. Kalau baju putih itu kan kau katingali kotornya baju putih. Kalau baju hitam mah saminggu 2 minggu tadi sesege aman. Asa ulah bau tanu hideung mah. Nu bodas mah atuh. Dina ieu na ge kudu dina kerahna katingali pisan. Nah, karena itu memberi contoh kalau berdoa itu harus ideal, total teh nyaan bersih gitu. Kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Untuk kieu ya ampunna cenah. Nya sakadik malah cenah tahan tong. Sakadik aya kotor mah wios lah cenah sakitu ge cekap tentong. Jadi kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Wa abdilhu daron khairan min darihi ya Allah gantilah satu rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Walaupun si jenazah itu ya almarhum atau almarhumah itu rumahnya bagus. Antong cenah da imahna alus tong make doa eta tantong tong gitu. Jadi sekalipun rumahnya bagus tidak ada yang lebih bagus daripada rumah di surga. Dan kita boleh meminta rumah di surga. Kan Nabi Siti Asyah ya. Asyah itu artinya orang yang bermaksiat kepada suami. Ada ya? Memberi nama Asyah. Itu adalah gelar untuk istri Fir'aun karena maksiat kepada Fir'aun. Karena itu disebutnya Asyah. Yang bermaksiat kepada suaminya yang jahat. Doanya apa? Allahumma rabbibni li indaka baitan fil jannah. Itu dalam Quran surat At-Tahrim. Ya, At-Tahrim itu surat ke-66. Ya Allah, bangunkan satu rumah di surga. Nah, rumah di sini adalah istana. Sebab kan istri Firaun di istana. Istana dengan segala isinya. Kalau kita mau istana syaratnya apa ya? Coba apa keneh teh? Hah? Mau iya rumah itu bukan hanya sekedar rumah, tapi istana aya teh dina bab salat sunat. Ya mah mengenang lagi gitu. Bilih teh nu ngaduakeun eta. Teu aya nu ngaduakeun wa abil hudaron khairan min darihi. Nah, kita berdoa sendiri saja. Hadis nomor 379. Berarti bapak-bapak ibu-ibu teh hilap deui. Ya. Yo silap hadis nama asa diamalkeun tos aya Pak. Kapendak nya urang awasnya ya. Tina naon dia awas ge panyepan tadi hilap deui. An Ummi Habibata ummil mukminin qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallas natai
asyarata raq'atan fi yaumihi wa lailatihi bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin tatawwu'an. Dari Ummi Habibah, Ummul Mukminin, ya kita tahu Ummu Habibah itu istri Rasul yang dinikahkan oleh Najasyi teh ya. Itu. Karena kebiasaannya memang hidupnya enak gitu. Anak siapa tuh? Abu Sufyan ya. Dan biasanya juga anak tokoh tuh, anak orang kaya. Karena itu perhatiannya ke sini. Seperti hanya istri Firaun, perhatiannya teh bukan hanya sekedar rumah di surga itu, tapi juga istana. Yang dia minta itu. Yang lainnya kan orang mah henteu asa asup ke surga. Di mana we sare mah tahu lah gitu. Kita lanjutkan. Barang siapa salat 12 rakaat di harinya dan malamnya. Jadi sehari semalam salat sunat ya. Di bawah ada tuh. Salat tatawu teh sunat tadi hanapaya. Sehari semalam 12 rakaat. Sebab salat wajib itu kan 17. Niscaya dengan itu, dengan sholat itu dibikinkan untuknya satu rumah di surga. Nah, di sini memang disebut baitun, rumah, tetapi bukan sekedar rumah di surga teh. Seperti makanan, buah-buahan, bukan sekedar buah-buahan, tapi nikmatnya. Seperti hanya istri, bukan hanya sekedar istri. Kan sebutkan bidadari sebutnya ke. Hari istri orang sebut bidadari itu. Nah, bukan hanya sekedar pelayan, tapi betul-betul pelayan ukara rasep. Bukan salat rawatib. Anu itu teh anu kan 10-nya. Tah, nu 4 nu mana? Sebelum duhur. Karena itu ketika masuk masjid ulah itu teh ti duhur teh 10 menit lah. 10 menit cekap untuk 4 rakaatnya. 10 menit. Ulah kieu rek komat eta salat keneh. Jeung make deuk sagala gitu. Jami eta mah yang bumi gitu. Karena itu diberi keluasaan. Satu rumah di surga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini adalah salat sunat. Sebetulnya yang 10 rakaat juga ada, boleh ya. Tapi biasa nama soki dua oge da kaci, eta ku kaci na. Memang kaci. Kaci teh naon? Boleh. Itu salat oge teu naon tah, Adek. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 rakaat ya. Henteu. Ada yang 14 rakaat, 4 rakaat setelah duhur. Sekalian saja kita baca ini ya. Hadis nomor 380-nya. Dan bagi Tirmidzi seperti itu juga, sama dengan ayat yang dengan surah hadis yang di atas, dan ia tambah 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Nah, ini riwayat Tirmidzi. Kita baca lagi hadis 381-nya. Dan bagi 5 artinya 5 orang perawi daripadanya itu masih dari Ummu Habibah. Barang siapa tetap mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah haramkan dia masuk neraka. Terserah eta mah. Sekalipun wegah, nah ini ya.
Jadi sekalipun wegahnya, sekali-kali matunya orang teh. Tapi ada yang menyatakan rutin harus begitu. Tidak pakai tahiyat, jadi langsung. Nah, eta mah istilah nate naon gitu, alternatif bilih teh anu ngaduakeun ieu. Urang minta sorangan dan kita melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum duhur sehingga 12 rakaat. Nah, kita punya rumah. Kita lanjutkan. Di sini sebutnya daron. Daron itu rumah. Bisa juga disebut daron itu negara atau kehidupan. Surga juga kan darun ya. Nama surga apa? Pakai yang darun. Darul Muqamah, Darus Salam. Nah itu surga. Wa ahlan khairan min ahlihi. Ya Allah, berilah gantikan dia ahli keluarganya lebih baik daripada keluarganya. Lain keluarga nu eta tah kade ieu dina urusan ieu. Bahkan ada yang menggantikan wa zaujan khairan min zawjihi. Ya Allah, gantilah suaminya yang lebih baik dengan suaminya dari suaminya. Jadi dimintakan agar suaminya lebih baik daripada itu. Jadi seolah-olah entong nu eta lah kewe di surga. Dan zaujan di sini juga berarti suami, berarti istri. Azauj itu kan istri juga. Untuk ini boleh, tapi kalau kita mendoakannya, kita kan suaminya. Terus ngedoakan istri nu ieu, ya Allah gantilah keluarganya atau suaminya lebih baik daripada suami yang asa. Kan orang suami asa teh. Karena itu ini boleh sampai madkhalahu, boleh sampai darihi, itu doanya ini. Wa adkhilhu jannata, ya Allah masukkanlah dia ke surga. Waqihi, kihi tetina waqo yaqi, dan jagalah dia fitnata qabri, dari siksa kubur. Wa adzabin nari, dan azab neraka. Sama itu. Fitnata qabri itu diuji itu kan, kalau diuji mah disiksa kan? Ya. Siga ujian kayak gitu. Kalau mau derajat yang tinggi ya ujiannya juga harus berat. Cara abdi mah yang ujianan nu ringan. Nah, berarti hasilnya juga rendah. Kalau kita merasakan ujian yang berat itu kuda atoh eta teh. Sebab hasilnya akan lebih baik. Ini ujian SD sareng ujian SMP kan benten. Karena ujian mualimin mah kudu apa sabaraha ayat Quran. Cenah mau asup ka pesantren sieun ngapakeun gitu. Sieun hese, justru dirinya teh ujiannya berat. Jadi kalau kita diuji dengan ujian yang berat, kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkanlah atau berilah kami kesabaran agar lulus. Nah di sini sebutnya cobaan, fitnah itu ujian. Bahkan ada fitnah yang diartikan siksaan, zamannya fitan. Dalam Quran surat Al-Buruj itu ada innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah mukminin dan mukminat, artinya yang disiksa. Tapi yang lebih baik kita tidak mendapatkan ujian. Nah, karena itu doanya waqihi fitnata qabri, ya Allah jagalah dia dari ujian kubur. Karena ya nanti ujian langsung lulusnya, nah itu yang kita harapkan. Eta mah doa nanti kedah apa? Akhir surat Al-Baqarah. Ketika kita salah, ketika kita lupa, tidak disiksa ya. Maksudnya? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Orang lain dapat musibat, kita tidak.
Janganlah engkau berikan musibat atau beban kepada kami seperti orang-orang yang terdahulu. Dan janganlah engkau bebankan kepada kami yang kira-kira kami tidak mampu. Nah, itu apa kita surat eta wajib itu teh. Wa adzabin nar, jelas ini kita juga harus mohon kepada Allah dari siksa kubur. Sebetulnya ini adalah tafsir dari Allahumma gfirlahu warhamhu. Yang dimaafkan itu kan tidak masuk neraka. Kemudian dibersihkan dari dosa. Tuh, wa al-maghfirlahu. Di sini wa adkhilhu apa? Wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu jannata. Itu adalah tafsir dari warhamhu. Di warhamhu. Tos dekadinya ngan kadah apa ayeuna ya? Dipilih pada di dia ngapakeunana? Pak Satriadi, mangga balik di kas, mangga. Ini kedah apa sebelum pulang? Sebab kita harus kudu apa? Angkewe cereng ngapakeun mun anu maut geraheun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Allah wagsilhu bil ma'i wasaji wal barodi wa naqihi no khataya kama yunaqas sabu abyadu minad danas wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa adkhilhu jannata wa qihi ada fitnatal qabri wa adzabin nar. Cung nu teu apal. Wah. Teu aya nu cung. Ibu-ibu jujur sapali. Boleh cenah sambil baca. Nah, kalau tidak apa, bolehlah. Da gampi ayeuna mah teu kedah dicatat, dipoto we kitu. Ngan masalahna eta kieu halamannya beda. Nah, jadi fotona teh dua. Tapi kan halaman ini sudah apa nya? Nu ieu mah deui ka wasiman halahu mah. Wa agsilhu bil ma'i wasaji wa barodi wa naqihi minal khotoya kama yunaqas sabul abyadu minadanas. Wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa adkhilhu jannata wa qihi fitnata qabri wa adzabannar. Ya, nanti kita lanjutkan bacaan selanjutnya.